Halo, Sobat Trader dimanapun sedang berada. Welcome to my channel. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel Bintang Timor, jangan lupa klik subscribe setelah tonton video pembahasan mengenai indikator Bollinger Bands dan pola pattern bearish engulfing bullish engulfing. Untuk lebih jelasnya silahkan simak penjelasan dalam video selengkapnya. Sebelum saya jelaskan tentang indikator Bollinger Bands, kita pelajari dulu dasar-dasar apa itu candlestick. Teman-teman yang masih awam membaca grafik, di chart itu adalah disebut candlestick, atau lilin karena jika diperbesar akan tampak seperti lilin lampu. Kadang ada sumbunya tapi tidak menyala. Di situ ada warna merah sebagai simbol volatilitas harga turun dan hijau simbol volatilitas harga naik. Itu time frame daily artinya setiap periode satu hari. Candle baru akan muncul di kanan. Dan candle yang lama atau yang kemarin akan geser ke kiri. Yang di kiri itu adalah jejaknya atau candle non-aktif hari-hari sebelumnya. Itu grafik pair XAUUSD atau gold di platform MT5. Sebenarnya penjelasan tentang candle ini baru akan dibahas khusus pada satu video akan datang karena cukup panjang. Maka di sini saya cukup jelaskan bagian yang berhubungan dengan tema video kali ini saja. Yaitu bullish engulfing dan bearish engulfing. Bullish artinya naik, bearish artinya turun. Sedangkan engulfing artinya menelan, atau menutupi, tapi saya lebih suka menggunakan istilah melewati. Bullish atau bearish engulfing adalah formasi candle yang dimana candle baru lebih tinggi atau lebih rendah dari candle sebelumnya. Saat candle baru itu lebih tinggi maka itu sebenarnya memberi aba-aba kalau harga pasti akan naik. Jadi trader yang sudah melihat formasi bullish engulfing terbentuk di grafik salah satu pair instrumen trading adalah momen yang tepat open buy. Begitupun saat candle bearish turun lebih rendah dari candle sebelumnya. Trader sudah paham pola ini pasti yakin untuk open sell. Ini disebut dengan pattern atau pola yang selalu berulang-ulang. Setiap kali terjadi formasi tersebut akan terjadi lagi untuk selanjutnya. Kecuali dalam kasus tertentu bisa gagal. Bentuknya seperti yang saya kasih kotak itu. Kotak yang dari atas itu disebut formasi bearish engulfing. Itu market dalam visualisasi candle sudah memberi isyarat bahwa harga downtrend, contohnya itu emas masih di 1792 sedang kasih lampu sein mau turun ke support berikutnya. Karena candle merah sebelah kanan sudah turun lebih rendah dari candle hijau sebelumnya. Itu momen yang tidak boleh trader ragu lagi open sell. Dan kotak yang dari bawah itu disebut bearish engulfing karena candle hijau dari bawah sudah lebih tinggi dari candle hijau sebelah kiri sebelumnya di area 1765. Makanya setelah itu berturut-turut 4 hari harga emas naik sampai level 1813 atau naik 40 poin lebih. Apakah kalian masih belum yakin tingkat keakuratannya? Tunggu hasilnya kita buktikan teori ini ya. Perhatikan dan ingat baik-baik, candle merah terakhir di kanan itu sekarang sudah ada di harga running 1792. Apakah akan terbukti turun lagi ke zona support berikut berdasarkan teori bearish engulfing seperti pada bullish engulfing di kotak sebelumnya setelah terbentuk formasi bullish engulfing? Harga emas naik-naik sampai hampir seminggu 40 poin lebih. Sambil menunggu candle bergerak turun sesuai pola pengulangan bearish engulfing, kita bisa masuk ke pembahasan tentang apa itu indikator Bollinger Bands dan cara menggunakan untuk menganalisa harga pasar saham, indeks saham, komoditas, kripto dan forex. Bollinger Bands adalah salah satu indikator bawaan di platform trading apa saja seperti MetaTrader 5 yang saya pakai sekarang ini. Dipakai untuk mengukur volatilitas market suatu instrumen. Bollinger Bands ditemukan oleh seorang penulis analisis pasar saham Amerika bernama John Bollinger pada tahun 1980-an. Menurut teori ini, harga selalu cenderung bergerak bolak-balik setiap kali menyentuh sisi bands. Bands artinya pita. Sebenarnya di platform lain indikator pita Bollinger ini bisa berwarna seperti di website eTrade. Indikator ini terdiri dari pita atas disebut upper bertindak sebagai resisten. Pita yang di bawah disebut lower yang bertindak sebagai support. Dan yang di tengah disebut middle yang tak lain adalah moving average yang membagi harga rata-rata dari yang high dan low. Indikator ini hampir mirip dengan tren lain yang saya jelaskan di video sebelumnya tapi beda karena fleksibel.
Pita ini bisa melengkung atau lurus mengikuti sesuai harga setiap kali bergerak turun atau naik. Semakin kuat volatilitas maka pita makin melebar sedangkan saat harga sideways pita cenderung menyempit. Saat menyempit itu pertanda harga akan cenderung menembus support atau resisten. Dalam bahasa trading yang keren disebut breakout. Indikator ini seperti sungai. Upper dan lower adalah tepi sungai. Air akan mengalir dalam range sungai itu. Jika air bisa sampai keluar dari tepi air atau meluap maka terjadi banjir karena sungai sempit dan akan membentuk sungai kecil baru. Seperti kendel kalau sampai keluar dari pita maka kendel akan membentuk tren baru lagi. Tidak masuk dalam jalur awal sungai itu. Kedua pita itu memaksa kendel untuk masuk kembali ke jalur tersebut. Tapi jika aliran sungai begitu kuat akan membuka lebar-lebar biar tidak sampai meluap ke tepi-tepi sungai. Silahkan amati. Kita coba setting dulu indikator ini di grafik MT5X AUUSD. Setelah selesai kita setting indikator ini makin jelas lagi. Garis atau pita dari atas itu dinamakan upper bands sebagai resisten. Di tengah itu middle bands sebagai moving average atau pivot. Dan pita yang paling bawah dinamakan lower bands sebagai support. Kendel akan naik dan turun dalam ruang pita atas dan bawah. Jika sudah menyentuh pita atas akan turun lagi ke tengah dan ke bawah dan pola itu terus berulang setiap jam market berlangsung. Kecuali seperti sebelumnya saya jelaskan dengan ilustrasi air mengalir dalam sungai. Jika menembus pita atas atau bawah baru membentuk jalur baru karena sempit ruang range volatilitas. Jika kita tarik panah dari atas ke bawah dan bawah ke atas akan terlihat pergerakan harga ternyata zigzag seperti teori John Bollinger. Ternyata harga tidak jauh-jauh dan mudah dikenali setelah disupport akan naik ke resisten. Paling sesekali keluar dari support dan resisten. Terus bagaimana menganalisa market dengan bantuan indikator Bollinger Bands ini? Coba perhatikan saya kasih persegi panjang itu area atau zona setiap kendel bergerak dekat sekitar lower itu boleh open posisi buy saja. Sebaliknya jika kendel naik sampai dekat persegi panjang itu boleh open sell saja. Sebaliknya jika di middle bands kecuali terbentuk formasi kendel bullish engulfing baru open buy karena itu pertanda harga lanjut ke resisten. Sebaliknya jika terbentuk formasi kendel bearish engulfing baru open sell karena harga akan turun ke support. Sebaliknya jika belum terbentuk formasi engulfing jangan open buy atau sell karena middle bands itu area harga sedang tidak stabil. Kelebihan indikator ini adalah bisa diterapkan pada semua time frame atau TF tapi saya sarankan untuk intraday mulai dari TF H1, H4, dan D1. Untuk swing trade lebih akurat lagi jika equity makin kuat makin aman dan otomatis profit dan withdrawal konsisten. Pada kasus lain saat kendel sudah sentuh support misalnya D1 tapi malah tidak langsung naik. Jika trader bertemu kasus seperti itu coba cek TF weekly jika sedang turun dan belum sentuh supportnya berarti itulah kelemahan indikator ini. Jangan open posisi jika kendel sudah di support TF jangka pendek tapi masih turun. Solusinya, tunggu sampai kendel sampai menyentuh support TF yang lebih panjang. Tetapi jika kendel sudah menyentuh support tapi turun dan setelah dicek TF jangka panjang ternyata sama juga di support. Maka caranya segera periksa TF jangka pendek seperti M5, M15, M30, H1 jika sedang turun. Tunggu saja saat kendel menyentuh supportnya baru open buy. Hal ini berlaku juga jika kendel menyentuh resisten tapi tidak turun. Begitupun jika open posisi untuk swing trade. Trader yang mengamati kendel sudah di support TF weekly tapi tidak naik-naik juga. Coba periksa TF monthly apakah belum sentuh support. Jika belum tunggu sampai sentuh baru open buy. Karena kalau buru-buru open buy hanya akan floating saja. Jika susah cek TF monthly tapi belum naik coba cek TF jangka pendek yaitu D1, H4, H1 dan seterusnya jika masih belum dekat support itu penyebab kendel belum mau naik karena belum sentuh support. Tunggu saja. Ini berlaku juga jika open sell di resisten untuk rekomendasi swing trade.
Lakukan metode yang sama. Karena trader yang bijak itu bukan setiap saat harus trading tapi melihat momen yang tepat baru entry market atau exit market. Jika dipaksa hanya akan menghabiskan energi untuk menunggu kesal dan hilang mood karena floating bahkan bisa resiko loss. Kemudian perlu diperhatikan lagi bahwa selama kendel-kendel bergerak di bawah middle bands itu artinya harga cenderung turun ke lower bands. Begitupun selama kendel-kendel bergerak di atas middle bands artinya pergerakan selanjutnya cenderung naik. Indikator ini bisa dipakai di instrumen apa saja entah forex, komoditas, indeks saham, saham dan cryptocurrency. Penggunaannya sesederhana ini. Indikator ini juga baru bisa meleset jika ada news fundamental seperti NFP, CPI, Charles Powell Speak. Tapi bisa diatasi dengan money management yang baik pasti resiko sudah dibatasi sebelum rugi semuanya. Teman-teman yang tonton serius dari awal pasti ingat pesan saya supaya ingat apakah teori ini bisa terbukti. Mari evaluasi dan buktikan tentang akurasi dari bearish engulfing. Ada yang masih ingat harga saat terjadi bearish engulfing di harga berapa? Coba cek lagi mulai dari menit ke-30. Saat waktu menunjukkan pukul 20.37 harga waktu itu terbentuk bearish engulfing saat candle sedang running di 1792. Saya bilang itu momen yang tidak boleh trader ragu open sell. Baru hampir genap 1 jam saat pukul 21.26 ternyata benar harga sudah turun 10 poin yaitu sampai 1782. Silahkan cek candle waktu menit ke-3 dan setelah menit ke-11. Sudah berbeda kan? Tadi jika ada yang open pukul 0:01 berarti profit $10. Yang open pukul 0:10 lot sudah profit $100. Dan yang open 1 lot profit rep, 10 juta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mungkin penjelasan saya kali ini tentang analisa market menggunakan indikator Bollinger Bands dan gabungan dengan formasi candle bearish engulfing. Bullish engulfing sebagai konfirmasi cukup sampai di sini. Jika kurang jelas atau ingin ditambahkan bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe untuk mendukung channel saya ini terus berkembang update informasi edukasi seputar trading forex. Happy trading! Salam profit! Salam withdrawal konsisten!